Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas PBSIE dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan video riset lapangan terkait eksperimen nilai Pancasila yang beranggotakan saya Sela Distipasa dengan NIM akhir 181, saya Aldila Degista dengan NIM akhir 176, saya Elsa Safa Alfirosa dengan NIM akhir 172, saya Haris Erfitra Ahmad dari NIM akhir 168. Selamat datang di video kami. Hari ini kami akan meriset lapangan ekosistem masyarakat di Teras Malioboro. Dalam kesempatan ini, kami akan mengajak Anda menjelajahi bagaimana Teras Malioboro bukan hanya sekedar ruang publik, tetapi juga pusat kehidupan ekonomi dan budaya yang dinamis. Di sini, para pedagang lokal berkontribusi besar terhadap perekonomian Yogyakarta dengan menawarkan berbagai produk khas dan jasa. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana interaksi antara warga lokal dan pengunjung membentuk ekosistem yang saling menguntungkan ini. Alasan kami memilih tempat Teras Malioboro sebagai tempat yang penting untuk ditumbuhkan Pancasila dalam peradaban dikarenakan Teras Malioboro berperan penting dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam peradaban untuk menjadi ruang publik yang mengintegrasikan aspek budaya, ekonomi, dan sosial dengan menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima atau PKL. Teras Malioboro mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, kegiatan budaya seperti pesta rakyat memperkuat identitas budaya dan mempererat hubungan antar warga. Teras Malioboro juga mencerminkan nilai gotong royong dan persatuan yang merupakan inti dari Pancasila melalui kolaborasi masyarakat dalam melestarikan warisan budaya. Permisi Mas, di sini saya izin melakukan wawancara untuk tugas video kami. Apakah Masnya berkenan untuk ditanyakan? Baik, sebagai tukang parkir, bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama tukang parkir yang lain tanpa adanya perbedaan? Saudara semua. Saudara semua. Ya, teman-teman. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, praktik nilai sila ke-1 yang dapat kami ambil yaitu yang E, kerukunan antara umat beragama. Pemaknaan Pancasilanya yaitu konotatif, karena di Teras Malioboro mencerminkan nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Di Malioboro, kerukunan terjadi ketika umat dari berbagai agama bekerja sama dengan saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan keyakinan. Pemahaman ekosistem terhadap Pancasilanya, sila ke-1 di Teras Malioboro bisa dikategorikan sebagai sedang. Karena meskipun ada pengamalan nilai toleransi dan kebebasan beragama, pemahaman yang lebih mendalam dan penerapannya secara luas di seluruh lapisan masyarakat masih dapat ditingkatkan. Halo, selamat malam. Boleh kenalan dulu namanya siapa? Ya, nama saya Amalia. Oke, Mbak Amalia. Jadi di sini aku akan menanyai Mbak Amalia untuk tugas video kami. Apakah Mbak Amalia berkenan? Ya, berkenan. Oke, sebelumnya sebagai pengunjung Mbak Amalia pasti udah jalan-jalan lihat-lihat masuk ke dalam dulu dong tadi. Ya, Oke, jadi apakah Mbak Amalia di sini merasa nyaman? ya saya sangat
Malioboro karena suasananya menyenangkan, rasa rapi dan menawarkan berbagai pilihan hiburan serta belanja yang nyaman. Apakah Mbak Malia sukses dalam menjalankan usaha Teras Malioboro tanpa ada hambatan atau masalah yang mengganggu? Ya biasa aja sih, cuman memang tidak secara melakukan. Pada sila kedua di Teras Malioboro, kami mengambil 2 praktik nilai. Yang pertama, yaitu menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak. Yang kedua, persaudaraan. Yang pertama, pemaknaan Pancasilanya yaitu denotatif. Karena di Teras Malioboro, pengakuan terhadap hak setiap individu untuk diperlakukan dengan adil, menghormati martabat orang lain, dan menghindari diskriminasi berdasarkan. Kemudian, yang kedua ini konotatif. Karena di Teras Malioboro mencerminkan sikap saling menghargai dan mendukung sesama tanpa memandang perbedaan. Kemerdekaan dan persaudaraan berarti adanya rasa tanggung jawab sosial dan empati terhadap sesama, baik sesama pedagang atau pengunjung di Teras Malioboro. Lalu, pemahaman ekosistem terhadap Pancasilanya dapat dikategorikan sebagai sedang, karena nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam praktik sehari-hari. Penerapan prinsip ini di seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam situasi konflik atau ketidakadilan masih perlu ditingkatkan. Bagaimana sih Mbak Amalia berinteraksi dengan pengunjung-pengunjung lain? Apakah Mbak Amalia merasa aman atau merasa ada yang tidak nyaman membuat Mbak Amalia resah atau bagaimana? Teras Malioboro terasa nyaman dan ada rasa kebersamaan karena suasana ramai dan banyak orang bersantai bersama dengan orang-orang yang ramah. Oke, makasih Mbak Amalia atas kesempatan yang diberikan. Ya, Pada sila ketiga, praktik nilainya yaitu penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pemaknaan Pancasilanya yang pertama denotatif. Karena di Teras Malioboro dapat dilihat sebagai bentuk nyata dari orang-orang dengan berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya yang bekerja sama dalam suasana yang harmonis, meskipun ada perbedaan. Yang kedua, konotatif. Karena di Teras Malioboro meskipun ada banyak perbedaan, semua orang tetap bekerja sama untuk tujuan bersama, membangun rasa persatuan dan solidaritas antar sesama. Yang ketiga, verbal. Di Teras Malioboro, pemaknaan verbal dapat muncul melalui komunikasi langsung yang mengajak orang untuk menjaga persatuan seperti ungkapan-ungkapan yang menekankan pentingnya bekerja sama tanpa mempedulikan perbedaan demi tujuan bersama. Pada sila keempat, kami mengambil praktik nilai permusyawaratan. Untuk pemaknaan Pancasilanya, yang pertama denotatif. Karena di Teras Malioboro tercermin dalam cara para pedagang dan masyarakat berdiskusi untuk memecahkan masalah bersama, seperti pengaturan parkir atau pengelolaan lingkungan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, konotatif. Di Teras Malioboro berdiskusi dengan penuh rasa kebijaksanaan, di mana setiap orang mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain untuk mencapai keputusan yang menguntungkan bersama. Yang ketiga, verbal. Di Teras Malioboro, permaknaan verbal bisa terlihat dalam komunikasi langsung selama proses musyawarah. Misalnya, saat tukang parkir atau masyarakat berbicara, mereka saling berdiskusi dengan cara yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap keputusan yang diambil. Apakah sebagai tukang parkir di Teras Malioboro ini sudah merasa hasil kerjanya dihargai dengan adil oleh masyarakat dan pengunjung di Teras Malioboro ini? Sudah menghargai. Sudah?
Pada sila kelima, kami mengambil praktik nilai keadilan komutatif. Untuk pemaknaan Pancasilanya, denotatif. Karena di Teras Malioboro mengajarkan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam konteks pembagian hak dan kewajiban yang adil. Di Teras Malioboro, ini bisa dicerminkan dalam pengaturan pekerjaan yang adil antara tukang parkir, pedagang, dan masyarakat dengan pembagian tugas yang seimbang dan saling mendukung. Kemudian pemahaman ekosistem terhadap Pancasilanya di Teras Malioboro dapat dikategorikan sebagai sedang, karena meskipun ada upaya untuk menciptakan keadilan sosial, penerapannya belum sepenuhnya merata atau optimal, dan masih ada ketimpangan dalam distribusi hak atau kesempatan di antara para pihak yang terlibat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami berharap dengan adanya riset lapangan atau observasi yang telah kami lakukan di Teras Malioboro ini dapat memberikan wawasan baru tentang keindahan dan dinamika Teras Malioboro. Melalui riset ini, kami ingin mengajak semua untuk lebih menghargai tempat ini sebagai ruang publik yang kaya akan budaya dan interaksi sosial. Mari kita jaga dan lestarikan keindahan serta keberagaman yang ada. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami dengan senang hati akan mendiskusikannya. Sekali lagi, terima kasih.